Indonesia bergantung pada kilang depo BBM untuk menyalakan kehidupan sehari-hari kita. Tetapi, dalam 4 tahun terakhir, percikan kecil kerap berubah menjadi bencana besar. 8 insiden dari bangunan tahun 2021 hingga Balikpapan tahun 2024 merenggut nyawa, melukai pekerja, dan mengguncang kepercayaan publik. Apa saja bahaya yang mengintai di balik pipa bertekanan dan tangki raksasa ini? Bagaimana cara mencegah api berkuasa kembali? Mulai dari desain aman, alat pelindung otomatis, inspeksi ketat, hingga disiplin kerja setiap lapisan keselamatan harus solid. Inilah kisah lengkap risiko pengendalian dan standar HSE yang wajib ditegakkan. Saya, Alia Alalia, dengan NPM 163 untuk memenuhi ujian akhir semester akan memandu Anda lebih jauh mengenal Health and Safety Environment atau HSE kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Yang pertama, kebakaran dan ledakan. Minyak dan gas merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga apabila bocor bisa menyebabkan suatu ledakan. Yang kedua, gas beracun. Gas seperti H2S atau benzena bisa menyebabkan pusing, sesak napas, bahkan keracunan. Yang ketiga, alat bersuhu atau tekanan tinggi. Pipa dan tangki berisi cairan super yang panas dan bertekanan apabila rusak bisa menyembur. Yang keempat, kelistrikan dan percikan api. Kabel yang rusak, kena petir atau percikan saat kerja alas dapat memicu api. Yang kelima, bahaya lingkungan dan sosial. Tumpahan minyak bisa mencemari laut. Selain itu, api juga bisa merambat ke rumah penduduk, sehingga menyebabkan kebakaran. Nah, cara pengendalian bahaya sesuai tingkatan itu yang pertama ada tingkatan eliminasi atau substitusi. Seperti mendesain ulang proses untuk meminimalkan inventory hidrokarbon atau tankage minimize loading proof tank. Kemudian, rekayasa atau engineering control. Ini adalah sistem atau rencana teknis yang dibuat untuk mencegah bahaya sebelum menyentuh manusia. Sistem deteksi dan proteksi. Nah, Pertamina harus punya alat mendeteksi kebocoran gas dan api yang dipasang berlapis-lapis di area yang sangat rawan. Sehingga, jika ada gas yang bocor atau api kecil, sistem akan langsung aktif, memberi alarm, lalu memicu pemadam otomatis seperti semprotan busa besar atau deluge foam system. Semua ini terhubung ke sistem darurat bernama ESD. Kemudian, integrity management. Peralatan seperti tangki dan pipa harus dipantau secara berkala. Gunakan pendekatan risk-based inspection atau RBI, yaitu memeriksa bagian yang paling rawan dahulu berdasarkan resikonya. Containment dan segregasi, kalaupun ada kebocoran, cairan berbahaya tidak boleh menyebar jauh. Solusinya seperti bangun tembok pelindung firewall di sekitar tangki, kemudian menempatkan ruang kontrol dalam bangunan anti ledakan seperti blast resistant. Nah, yang ketiga ada administratif atau prosedural. Nah, ini adalah pengendalian bahaya yang dilakukan lewat aturan, tata cara kerja, dan pengawasan manusia. PTW atau Permit to Work terintegrasi setiap pekerjaan beresiko, seperti pengelasan atau hot work, pemeliharaan, atau masuk ke ruang terbatas, wajib punya surat izin kerja atau Permit to Work. Sistem PTW ini harus terintegrasi dengan SIMO. Jika gas mudah terbakar atau terdeteksi mendekati 10%, maka pekerjaan harus dihentikan. Kemudian SOP startup dan shutdown berbasis MOC. Jika ada perubahan alat, sistem, atau cara kerja harus dilakukan proses MOC atau Management of Change, yakni analisis resiko dari perubahan itu sebelum dilakukan. Kemudian alat pelindung diri atau APBD. Nah, APBD adalah perlindungan terakhir jika semua sistem teknis dan prosedur masih gagal. Pemakaiannya wajib dan harus sesuai risiko yang dihadapi. Pekerja yang berada di area kilang harus memakai coverall tahan panas atau tahan api atau fire resistant. Nah, kemudian ada gas toksik. Jika ada potensi gas beracun seperti H2S, maka pekerja harus memakai SCBI atau Self-Contained Breathing Apparatus. Standar HSE yang wajib diterapkan dalam industri migas yang resikonya tinggi, yaitu standar HSE harus mengacu pada regulasi nasional dan internasional. Yang pertama, proses safety management atau PSM. PSM ini mengatur seluruh sistem untuk mengelola bahaya proses industri. Nah, meliputi yang pertama ada HAZOP, yaitu 5 tahunan, yaitu sistem identifikasi bahaya pada sistem proses. Kemudian ada MOC atau Management of Change yang harus dilakukan secara formal jika ada perubahan alat, proses, atau personel.
Kemudian ada integriti dan inspeksi peralatan, meliputi API 510 untuk bejana tekanan, API 570 untuk pipa, API 653 untuk tangki penyimpanan. Lalu sistem manajemen keselamatan dan lingkungan. Nah, kilang wajib punya sistem manajemen standar internasional untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan berkelanjutan. Lalu, seating dan kesiapsiagaan darurat. Nah, penempatan fasilitas kilang harus sesuai standar API RP 752 atau 753 yang mengatur jarak aman antara fasilitas proses dengan area pemukiman atau kantor. Kemudian ada pelaporan insiden proses. Nah, gunakan standar API 754 untuk mencatat semua insiden proses. Nah, setelah kejadian, wajib dilakukan RCA atau Root Cause Analysis untuk mencari akar penyebab dan hasil harus dibagikan sebagai lesson learning nasional agar kejadian serupa tidak terulang di tempat lain. Semua standar ini wajib diterapkan demi keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Keselamatan bukan sekedar prosedur, ia adalah janji untuk pulang utuh setiap hari. Biarkan api menyokong energi, bukan membakar kisah tragedi.